Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan hari ini kami akan menjelaskan topik pembahasan kita yaitu faktor pembatas persebaran ikan salmon atau subfamili Salmonidae. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Ada saya sendiri Akila Amaragani dengan NIM air 001. Terus selanjutnya ada saya dan Sri Gali Santia dengan NIM air 0006. Saya Vigo Diki 015. Saya Muhammad Tio Gustian dengan NIM akhir 036. Saya Endra Balindra Zuhdi dengan NIM akhir 013. Saya Randy Silva dengan NIM akhir 040. Dan saya Muhammad Haikal dengan NIM akhir 063. Oke, mungkin kita langsung ke topik pembahasan kita yang pertama aja. Selanjutnya masuk ke dalam pendahuluan yang dimana ikan salmon merupakan salah satu ikan yang paling dikenal di dunia karena memiliki nilai ekonomi, gizi dan juga ekologi sangat-sangat tinggi. Salmon termasuk sebagai ikan anadromus yang dimana ikan yang menjalani siklus hidup unik dengan hidup di laut kemudian bermigrasi ke sungai air tawar untuk proses berkembang biak. Proses ini bisa menempuh jarak ratusan hingga ribuan kilometer melawan arus sungai sehingga salmon sering dianggap sebagai simbol ketahanan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa di alam. Dengan siklus tersebut dimulai dari telur di sungai, kemudian menetas menjadi larva, tumbuh menjadi juvenil, dan bermigrasi ke laut untuk fase pertumbuhannya. Dan juga akhirnya kembali lagi ke sungai tempat kelahirannya untuk memijah dan begitu terus. Selain menarik dari si biologinya, ikan salmon sangat penting bagi kesehatan manusia, yang dimana salmon dikenal sebagai sumber protein berkelas tinggi yang kaya akan asam lemak omega 3, vitamin D, vitamin B12, serta berbagai mineral yang penting lainnya. Kandungan gizi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan jantung, fungsi otak, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, konsumsi salmon semakin meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makanan sehat. Di pasar internasional, salmon menjadi salah satu komoditas utama di perikanan dengan nilai jual yang tinggi dan juga permintaan yang terus meningkat tiap tahunnya. Yang dimana tingginya permintaan pasar mendorong berkembangnya industri perikanan salmon baik melalui penangkapan di alam maupun di budidaya. Budidaya salmon berkembang pesat di negara beriklim dingin karena kondisi perairannya yang sesuai dengan kebutuhan hidup ikan salmon tersebut. Industri budidaya memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan pangan dunia dan juga membuka banyak lapangan pekerjaan buat kita semuanya. Namun dengan perkembangan industri ini juga harus diimbangi dengan pengolahan yang bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang seperti pencemaran ataupun penyebaran ikan yang invasif. Di sisi lain, populasi salmon di alam menghadapi berbagai ancaman serius, terutamanya adalah perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu air yang dapat mengganggu siklus hidup salmon, pencemaran laut, pembangunan bendungan, serta kerusakan habitat yang menjadi faktor untuk menghambat jalur imigrasi salmon tersebut menuju ke tempat pemijahannya. Dan juga oleh karena itu, upaya konservasi pengolahan berkelanjutan menjadi sangat penting dengan pelestarian habitat sungai, pengolahan perikanan yang baik, dan juga pengembangan budidaya yang ramah lingkungan. Baik, sekarang untuk tujuan dan isu utamanya. Tujuannya sendiri dari penelitian mengenai salmon habitat limiting factor in Washington State. Terdapat tiga tujuan utama di sini yang saling berkaitan. Nah, di mana pada tujuan pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembatas habitat ikan salmon. Yang artinya pada penelitian ini
berusaha menemukan eh, kondisi lingkungan apa saja yang menghambat salmon untuk hidup dan berkembang secara optimal. Yang dimana faktor ini dapat berupa kualitas air, kondisi aliran sungai, dan gangguan fisik pada habitatnya sendiri. Kemudian untuk tujuan kedua, yaitu menilai kondisi habitat salmon secara menyeluruh. Ya, nah itu pada penelitian ini dilakukan pada berbagai aspek, seperti kualitas air, kondisi dasar sungai, hingga keberadaan vegetasi di sekitar sungai. Berdasarkan pada laporan, sebagian besar habitat salmon di wilayah penelitian menunjukkan kondisi yang kurang baik atau bahkan memiliki kurang data. Jadi hal ini penting dilakukan untuk eh, mengetahui ekosistem perairan tersebut itu masih baik atau tidak. Kemudian tujuan ketiga yaitu mendukung upaya konservasi dan pemulihan populasi salmon. Pada tujuan ini itu didukung dengan upaya konservasi dan pemulihan populasi salmon. Nantinya informasi yang diperoleh dari yang akan dilakukan identifikasi dan penilaian habitat sehingga dapat digunakan sebagai dasar eh, acuan atau merancang strategi pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan melalui upaya konservasi yang terarah dan efektif. Kemudian untuk isu utamanya sendiri, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut perlu diketahui isu apa saja yang terjadi pada salmon ini. Jadi terdapat isu utama di sini yaitu pertama degradasi habitat akibat aktivitas manusia atau urbanisasi seperti urbanisasi dan pertanian yang dimana eh, aktivitas manusia seperti urbanisasi dan pertanian ini dapat mengubah penggunaan lahan dan merusak ekosistem alami sungai tersebut sehingga dapat mengurangi vegetasi pelindung dan meningkatkan aktivitas pencemaran. Kemudian untuk yang kedua itu penurunan kualitas lingkungan seperti suhu air, aliran, dan sedimentasi. Berawal dari aktivitas manusia tersebut, nantinya akan eh, terjadi penurunan kualitas lingkungan sebagai hasil dari aktivitas manusia. Kondisi ini dapat mengganggu proses fisiologis salmon, termasuk pertumbuhan dan reproduksinya. Karena salmon ini berkembang biak dengan cara bermigrasi dari laut ke sungai. Jadi kalau sungainya terganggu, proses berkembang biaknya ini juga akan ikut terganggu. Kemudian ada fragmentasi habitat sehingga menghambat migrasi salmon. Jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, fragmentasi habitat ini menjadi masalah penting. Eh, Contoh dari fragmentasi ini dapat berupa bendungan, sehingga dapat menghambat fisik dari sungai tersebut, yang nantinya dapat mengganggu migrasi dari salmon. Kemudian terakhir ada keterbatasan data atau data gaps pada beberapa parameter habitat. Pada laporan tersebut, eh, terdapat juga isu utama berupa keterbatasan data atau data gaps yang menjadi kendala dalam penelitian dan pengelolaan. Jadi tidak semua parameter pada habitat tersebut didapati data yang lengkap. Entah ada gangguan secara fisik atau eh, gangguan dari bilan atau dari peneliti tersebut. Sehingga ini dapat menyulitkan analisis kondisi lingkungan secara akurat. Baik,
Perkenalkan, saya di sini Danastri Galisantia dengan NIM AIR 006 dari Ilmu Kelautan, dan di sini saya akan menjelaskan terkait siklus hidup ikan salmon itu sendiri. Jadi, seperti yang dijelaskan bahwa ikan salmon ini sebenarnya termasuk hewan yang bisa hidup di dua habitat, yaitu habitat air tawar dan juga air laut. Di mana untuk dalam siklus hidup ikan salmon sendiri, ikan salmon itu memiliki fase air tawar, di mana ikan salmon yang sudah dewasa akan kembali ke sungai asal untuk meminjah atau yang bisa kita sebut dengan spawning. Dan ketika setelah spawning, maka akan terjadi fertilisasi dan akhirnya ikan salmon akan mengeluarkan si telur ini. Telur tersebut nanti akan pecah, berubah menjadi zigot dan menjadi larva, yang larva tersebut nanti akan berkembang menjadi juvenil yang berkembang di sekitar habitat sungai. Dan biasanya fase ini akan dipengaruhi oleh beberapa kondisi habitat seperti akses sungai, suhu air, sedimen, aliran, riparian, dan kualitas air. Nah, yang kedua adalah migrasi hilir, di mana ini adalah terjadinya migrasi dari air tawar ke estuari, di mana juvenil ini akan bermigrasi menuju laut melalui sistem sungai. Jadi dia mengikuti alur sungai yang em, terhubung ke muara laut kayak gitu, dan biasanya dia membutuhkan konektivitas habitat di mana habitat tersebut tidak terhambat oleh suatu bendungan. Jadi habitatnya itu langsung terkoneksi, terhubung ke muara sungai itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada fase estuari, yaitu zona transisi kritis, di mana di sini juvenil itu akan beradaptasi dari air tawar ke air laut, dan fase estuari sendiri ini merupakan habitat di mana dia berfungsi sebagai tempat perlindungan dan juga penyesuaian fisiologis dari si juvenil ini. Dan biasanya si kondisi estuari ini akan mempengaruhi keberhasilan masuknya juvenil dari transisi estuari ke dari air tawar ke tempat tinggalnya yaitu laut. Dan selanjutnya itu adalah fase laut di mana atau marine growth phase, di mana salmon itu akan tumbuh dan mencari jadi si juvenil tadi yang udah berhasil untuk beradaptasi dengan estuari atau muara laut, dia akan berenang ke laut dan akhirnya akan tumbuh untuk mencari makan di laut, dan juga biasanya keberhasilan dari fase ini akan menentukan ukuran populasi dari populasi dewasa. Terus selanjutnya itu adalah migrasi dewasa atau return migration. Dan ini balik lagi ke awal, di mana salmon dewasa yang sudah dewasa dan ketika sudah masanya untuk dia bereproduksi kembali, dia akan kembali ke sungai asal untuk melakukan reproduksi atau perkawinan. Dan di mana dia itu karena dia balik dari laut ke sungai, otomatis dia memerlukan kondisi habitat yang bisa mendukung sepanjang jalur migrasi dari laut kembali ke sungai. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Perkenalkan kembali, saya Akila Maragani dengan email 001. Jadi bagian saya ini merupakan habitat alami salmon. Jadi kita mungkin mulai secara umum dulu aja. Jadi kan salmon kita ketahui tidak hidup di perairan tropis. Nah, dia merupakan ikan yang sifatnya ini anadromos. Dalam arti kata lain, siklus hidupnya itu dibagi jadi beberapa fase. Di mana fase pertama dari siklus hidupnya itu dimulai di air laut. Kemudian dia bertransisi kembali ketika udah mulai juvenil dan siap untuk ke kehidupan laut. Jadi dari air tawar pertama-tama, terus kemudian dia uh, ketika mencapai adulthood setelah keluar dari fase juvenil, dia kembali ke laut dan dia menghabiskan sekitar 1 sampai 2 tahun di sana. Kemudian ketika sudah mencapai sexual maturity, mereka bermigrasi kembali ke perairan air tawar. Nah, fun fact, mereka ini memiliki kemampuan homing, di mana dia itu kembali ke sungai awal dia memijah. Nah, kemampuan ini itu berasal dari teorinya merupakan dari electromagnetic field. Jadi ikan salmon itu bisa mendeteksi electromagnetic field sehingga dia bisa melakukan migrasi tapi sifatnya homing, di mana dia kembali ke area awalnya. Nah, untuk habitatnya dari salmon sendiri biasanya itu di wilayah Atlantik Utara. Jadi negara-negara seperti Amerika Utara serta Eropa yang 4 musim dan temperatur airnya itu biasanya dingin. Nah, ada kesamaan juga bahwa habitat ikan salmon ini rata-rata sifatnya taiga biome gitu. Nah,
Biasanya kenapa bisa habitatnya seperti itu? Jadi ada beberapa parameter yang memang sangat mempengaruhi. Di mana yang paling signifikan di antaranya itu suhu. Jadi hampir semua dari genus ikan salmon ini, sorry, bukan genus, dari famili ikan salmon ini dia memiliki suhu air yang sama, sifatnya rata-rata tropis, yaitu antara 16 sampai 20 derajat subtropis, sorry, sifatnya rata-rata subtropis dengan suhu air yang dibutuhkan merupakan 16 sampai 20 derajat Celcius. Nah, untuk kualitas airnya, ikan salmon ini exclusively hanya bisa hidup di perairan yang memang jernih. Jadi, dia tuh sangat sensitif terhadap polusi dan perubahan pH. Nah, dia ini memiliki konektivitas habitat di mana jika migrasinya itu tergantung oleh bendungan atau penghalang, kadang tuh mereka gagal bermigrasi dan alhasil gagal permijahan gitu. Mereka itu rely dengan aliran air untuk mempengaruhi spawning dan distribusi habitat mereka. Jadi again, mereka ini sangat bergantung dengan kondisi habitat mereka dan itu menjadi salah satu faktor pembatasnya. Jika let's say ada bendungan atau penghalang semacamnya, either terbentuknya dam atau yang secara alami atau secara manusia juga, itu bisa menghambat proses migrasi ini. Jadi salah satu solusi yang dilakukan adalah membuat kayak gate kecil, gate yang digunakan untuk ikan salmon sendiri pass through atau melewat gitu. Next aja. Kemudian kita masuk ke habitatnya. Jadi ikan salmon ini karena memiliki sifatnya anadromos, jadi dia memiliki beberapa fase. Yang pertama itu freshwater phase. Nah, dia ini biasanya dilahirkan di anak sungai, dilahirkan bertelur. Jadi telurnya tuh menetas di anak sungai dan dia itu telurnya terletak di gravel. Jadi saat salmon bereproduksi, telurnya itu ada di gravel dan dia itu kayak apa ya, sengaja ditaruh di celah-celah gravel tersebut biar dia tidak hanyut gitu. Nah, untuk ikan juvenil atau par, dia itu biasanya hidup di sana selama 1,8 tahun. 1 sampai 1,8 tahun gitu. Nah, ini maaf ada kesalahan sedikit variasi data ya karena memang beberapa tuh ikan salmon tuh memang ada yang lifespan-nya hanya sekitar 6 tahun, ada yang lifespan-nya bisa lebih dari itu sehingga ini bervariasi. Mohon maaf ini ada sedikit kesalahan. Terus kemudian untuk habitatnya sendiri, ikan salmon tuh ada juga fase yang marine. Jadi ada marine phase. Nah, ini di fase smolt. Nah, pada saat fase smolt ini mereka bermigrasi ke Samudra Atlantik Utara. Jadi dia di sini spend their entire lives di perairan lepas pada fase hidup smolt ini dan dia itu menjadi tempat pertumbuhan dan mencari makan. Jadi di fase ini mereka biasanya bertambah volumenya lumayan cukup banyak dan habitatnya itu sangat luas. Jadi dia open ocean sistemnya dan itu persebarannya bisa kemana-mana. Biasanya kan salmon sendiri tuh masih sifatnya masih schooling, sehingga dia kalau kembali biasanya dalam grup gitu, bukan sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke habitat transisi. Jadi ini zona peralihannya di mana setiap kali mereka journey migrasi, biasanya itu hanya 2 kali karena setelah reproduksi biasanya ikan salmon tuh mati. Ikan salmon tuh berada di area sini, di estuari dan pesisir. Nah, ini mereka mengalami adaptasi fisiologis di mana mereka mulai bisa melakukan osmoregulasi untuk mengkontrol kadar garam yang ada di tubuhnya. Nah, pada tahap ini mereka itu lumayan rentan dengan aktivitas manusia dan perubahan lingkungan pesisir. Kenapa? Karena pada proses transisi ini sebenarnya mereka itu membutuhkan sangat banyak energi. Karena, again, untuk masuk lagi kembali ke habitat awalnya, habitat freshwater, itu membutuhkan sangat banyak energi. Dan karena saking membutuhkan sangat banyak energinya itu, rata-rata ikan salmon mati setelahnya. Jadi, mortalitas tuh sangat tinggi bagi ikan salmon setelah melakukan pemijahan. Dan rata-rata memang either kalau memang bukan tubuhnya yang mulai shutdown atau mati, dia juga kadang karena saking lemahnya jadi semakin rentan terhadap pemangsaan, terhadap penangkapan gitu. Jadi di sini makanya faktor rentannya itu merupakan aktivitas manusia dan perubahan lingkungan pesisir. Kemudian ada beberapa ancaman lagi. Yang pertama itu ada perubahan iklim karena terjadinya kenaikan suhu dan perubahan aliran air. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan suhu dan semacamnya, ikan salmon tuh akan pertama habitatnya tuh tidak akan cocok. Dan dengan kondisi mereka yang lebih melemah, mereka tuh sangat rentan ketika masuk ke habitat transisi dan habitat freshwater ini. Sehingga chance mortality-nya tuh semakin tinggi gitu, potensi mereka untuk mati. Nah, kemudian ada fragmentasi sungai. Jadi fragmentasi sungai itu kan bisa terjadi secara alami, tapi kan relatif sangat lama ya waktu yang dibutuhkan, bisa puluhan tahun. Nah, fragmentasi sungai yang biasanya terjadi itu terjadi karena manusia tentunya. Jadi ada beberapa seperti bendungan dan hydropower.
Nah, dari bendungan dan hydropower ini biasanya dia juga memiliki efek samping lain seperti polusi dari industri dan pertanian. Jadi, of course, dengan adanya bendungan pasti juga ada proses pembuangannya dan lain-lain. Bendungan tuh pasti fungsinya lebih dari satu, tidak hanya untuk menjaga volume air di satu sisi tertentu gitu. Jadi pasti mereka ada sistem pembuangannya dan lain-lain. Nah, mungkin itu juga terjadi di samping pertanian dan itu bisa sangat mempengaruhi kualitas perairan habitat ikan salmon ini. Nah, kemudian ada juga aquaculture dan penurunan kualitas habitat air tawar dan laut. Kalau yang terakhir, poin terakhir itu kan sangat obvious ya. Dengan kondisi aquaculture, aktivitas manusia yang makin tinggi akibat demand-nya juga makin tinggi, alhasil habitatnya itu di apa ya, kapasitas untuk menampungnya itu exceeded. So, mereka lama-lama ya terjadi degradasi gitu. Nah, integritasnya menurun dan alhasil ikan salmon ini mengalami stresor lebih banyak lagi. Nah, kemudian untuk aquaculture, of course dengan adanya industrialisasi perikanan, salah satu concernnya itu adalah penyakit. Karena kan of course kita nggak tahu sourcing dari ikannya itu di mana dan ikannya tuh udah mengalami penyakit apa aja. Jadi salah satu concernnya bagi habitat ikan salmon ataupun salmon yang diternak adalah penyakit yang berpotensi mewabah. Apalagi kalau misal ada ikan yang kabur, istilahnya ikan salmon yang memang sudah sakit dan kabur gitu, dan itu biasanya bisa masuk ke ekosistem alaminya yang kemudian akan menyebabkan banyak sekali penyakit gitu. Oke. Oke, selanjutnya itu adalah faktor pembatas habitat, di mana itu yang pertama ada kondisi akses humanoid, di mana kategori ini secara spesifik itu berfokus pada hambatan buatan, khususnya buatan manusia, yang mana itu mencegah atau membatasi migrasi dari salmon tersebut untuk mencapai habitat pemijahan maupun pemeliharaan. Nah, untuk contoh paling umumnya itu adalah bendungan sama gorong-gorong. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah kondisi dataran banjir atau floodplain condition. Nah, di mana dataran banjir alam yang sehat itu menyediakan area untuk penyimpanan air banjir, sedimen, sama makanan. Kemudian juga serpihan kayu besar. Nah, saluran-saluran samping atau side channel dan rawa di dataran banjir itu habitat penting bagi juvenile salmon untuk berlindung dari arus sungai yang deras sama predator. Nah, kondisi ini itu sering rusak akibat pembangunan tanggul seperti pada contoh yang nomor satu tersebut. Terus ada juga pembangunan jalan, terus penimbunan lahan sama eh, penimbunan lahan yang mana ini tuh menyebabkan apa namanya hubungan aliran utama sungai itu jadi terputus. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kondisi kawasan riparian, di mana vegetasi riparian itu berada tepat di pinggir aliran sungai. Ini memainkan fungsi ekologis yang sangat luas. Pohon-pohon ini tuh bisa menstabilkan sungai, tebing sungai supaya tidak mudah longsor. Nah, ini tuh memberi naungan untuk menjaga suhu air tetap dingin serta menjadi sumber suplai kayu besar yang tumbang dalam sungai. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kondisi sedimen, di mana parameter ini menilai perubahan input sedimen ke saluran air, yang mana mencakup kuantitas sedimen, kualitas sedimen, stabilitas tebing atau dasar sungai, dan kepadatan jalan di sekitar aliran air. Kenapa sih ini tuh bisa berpengaruh? Ini tuh apabila masuknya sedimen halus dalam jumlah yang sangat besar itu akan menutupi apa namanya kerikil pemijahan. Nah, hal ini tuh akan membunuh telur salmon yang nantinya sedang masa inkubasi karena kekurangan oksigen. Kemudian yang kelima itu adalah kondisi serpihan kayu besar, di mana ketersediaan batang pohon yang ukurannya besar ini itu sangat krusial dalam membentuk proses geomorfologi sungai, seperti untuk memperlambat arus, untuk menciptakan lubuk atau polos atau puls, kemudian menahan kerikil serta menyediakan tempat bersembunyi dari predator ikan. Kemudian yang keenam itu adalah kondisi habitat lubuk, di mana lubuk adalah area perairan yang lebih dalam dan tenang. Salmon sangat bergantung pada ini. Itu gunanya untuk tempat berlindung, cari makan, sama beristirahat. Nah, jumlah dan kedalaman lubuk itu seringkali menurun drastis karena pendangkalan oleh sedimen dan hilangnya kayu besar yang tadi.
Kemudian yang nomor 7 itu adalah kondisi suhu dan kualitas air, di mana agar dapat bertahan hidup secara optimal, salmon itu perlu air yang sejuk dan bersih. Nah, kategori ini tuh mengkaji tidak hanya masalah suhu air yang menjadi ancaman utama, tapi juga tingkat oksigen terlarut atau DO sama total padatan tersuspensi. Kemudian parameter lain juga berpengaruh kayak pH sama keberadaan racun. Nah, untuk yang ke-8 itu adalah kondisi aliran tinggi atau banjir. Banjir itu sebelumnya sesungguhnya itu proses yang alami. Cuma karena aktivitas manusia seperti penambangan hutan, pembuatan jalan, sama peningkatan permukaan kedap air, itu membuat air itu mengalir terlalu cepat ke badan sungai. Nah, ini tuh menyebabkan peningkatan frekuensi dan besaran banjir yang tidak alami. Nah, yang mana itu dapat menyapu dan menghancurkan sarang telur salmon. Serta juvenile juga kan pastinya kan mengalami apa namanya akan terseret juga. Nah, kemudian untuk yang ke-9 itu adalah kondisi aliran rendah atau low flow condition. Nah, faktor ini itu mengkaji berkurangnya debit air sungai yang sangat drastis, khususnya pada musim panas. Penurunan ini tuh diakibatkan oleh penyedotan air yang dilakukan secara langsung untuk irigasi industri, kebutuhan domestik, sama hilangnya lahan basah. Nah, yang mana itu biasanya menyuplai air secara alami. Aliran yang terlalu rendah itu akan memblokir rute migrasi salmon, yang mana itu hal ini akan berlanjut ke pengurangan luasan habitat serta memicu lonjakan suhu dan tingkat predasi yang mematikan. Kemudian untuk faktor pembatas yang terakhir adalah habitat estuari dan pesisir. Nah, seperti yang kita tahu, kalau estuari ini merupakan zona yang sangat produktif, di mana merupakan zona transisi antara air sungai dan air tawar yang bercampur dengan air laut. Nah, estuari itu menyediakan habitat yang sangat krusial bagi osmoregulasi atau adaptasi dari air tawar ke air laut atau air asin, dan merupakan lokasi di mana smoke atau salmon dalam bentuk juvenile itu mencari makan dalam jumlah besar untuk mencapai pertumbuhan sebelum mereka itu bermigrasi ke laut lepas. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus di Columbia Basin. Jadi Columbia Basin itu adalah habitat salmon yang yang membentuk cekungan dia lokasinya itu ada di 1 provinsi Kanada dan juga 7 negara bagian di US. Dia itu seluas 258.000 mil. Nah, eh, masalahnya itu ada di fragmentasi habitat, yang mana sekarang itu eh, jalur migrasinya eh, salmonnya sampai berkurang sekitar 8 juta ekor per tahunnya. Jadi ada 8 sistem danau besar yang dulunya itu menjadi tempat pemijahan. Sekarang itu hanya 3 yang bisa diakses oleh salmon karena terputus oleh physical barrier dari infrastruktur air. Nah, salmon di wilayah ini terpaksa bertahan hidup hanya di 4% dari total luas habitat secara historisnya. Bah, yang berarti kita kehilangan sekitar 96% dari kapasitas habitat utamanya. Lalu ada dari primary liability factor seperti yang tadi sudah disebutkan, ada physical barrier dan juga fragmentation. Lalu ada thermal stress, yang mana suhu air di Columbia Basin sendiri telah melampaui ambang batas toleransi biologis akibat pendangkalan dan hilangnya vegetasi riparian. Lalu ada eh, yang ketiga itu ada data gaps. Jadi eh, laporan yang mencatat adanya 43% ketersediaan data pada parameter kualitas air. Artinya kita belum memahami sepenuhnya mengenai kerusakan kimiawi di sana. Oke, selanjutnya terkait studi case
yang kami juga peroleh dari eh, artikel yang serupa. Di sini lebih ke melakukan komparasi saja antara eh, salmon yang dia itu hidup di setidaknya tiga titik perairan lah, tiga basin dalam hal ini. Eh, Terdapat beberapa perbedaan ya yang itu mendasari dari kondisi tiga titik tersebut yang nanti akan mempengaruhi habitat salmonnya. Di sini untuk yang mungkin forestry basin, river riparian zone-nya masih auto, terus juga suhunya dia cenderung stabil. Habitatnya cukup kompleks, dia meliputi pool dan juga LWD yang tersedia, dan kondisi habitatnya itu baik dan sedang, baik sampai sedang. Kemudian di sini ada agricultural basin. Floodplain-nya dia sedikit terganggu dengan sedimentasi yang meningkat, struktur habitat yang sederhana, dan kondisi habitat yang cenderung buruk justru. Kemudian juga untuk yang urban basin, di sini untuk urban, yaitu terdapat banyak barrier migrasi atau culvert. Ripariannya justru hilang, berbeda dengan yang forestry basin. Flow-nya itu sangat amat tidak stabil, karena itu di tempat keramaian seperti itu. Dan juga parameternya cenderung buruk untuk keseluruhannya, berdasarkan artikel yang kami baca. Dan kondisi habitatnya dia berdasarkan multi parameter itu cenderung buruk. Kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi intinya dari ketiga titik ini, eh, lokasi basin yang berada di forest, hutan, dan juga lokasi pertanian, dan juga yang di tempat mungkin dekat dengan pemukiman yang di urban. Itu kalau kita analisis di sini berdasarkan limiting faktornya ya. Eh untuk forestry basin itu eh, masih sangat cenderung didominasi dengan proses alami ya. Seringkali limiting faktornya itu munculnya relatif lebih minim dibanding dua basin lainnya. Sedangkan untuk yang agricultural basin itu dia mulai ada limiting faktor yang spesifik, terutama mungkin terkait dengan sedimen yang itu meningkat ya proses sedimentasinya, sehingga terus juga ada penyederhanaan struktur habitat juga di situ tentu, sehingga mulai memunculkan adanya pembatasan atau limiting faktor dari ikan salmon yang tinggal di situ, akan membatasi dari perkembangan dan pertumbuhan ikan salmon tersebut. Kemudian untuk yang urban basin di sini tentunya kanalnya sudah cukup tinggi, yang itu mengacu kepada parameter yang ada di situ ya, seperti riparian, flow, dan semuanya itu menunjukkan kalau memang uh, lingkungan tersebut itu sudah sangat amat uh, menghambat proses pertumbuhan ataupun perkembangan dari salmon tersebut, sehingga memunculkan adanya limiting faktor untuk ikan salmon yang tinggal di titik tersebut itulah. Dan juga mungkin untuk eh, semakin intensif penggunaan lahan oleh manusia ya, terkhusus yang kita coba lihat berdasarkan kondisi yang ada di urban basin, itu semakin menunjukkan akan adanya limiting faktor dari salmon yang ada, yang tentu itu bekerja secara simultan dan semakin besar resiko kegagalan sistem habitat salmon tersebut. Mungkin itu
untuk yang coba saya bahas di studi case yang kedua ini mengenai komparasi dari salmon-salmon yang tinggal di ketiga titik lokasi yang berdasarkan dari artikel yang saya baca. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap faktor-faktor pembatas habitat sangat penting untuk diketahui guna mengetahui penyebab utama menurunnya populasi dari ikan salmon yang berada di alam. Eh, Seperti yang telah dijelaskan bahwa faktor pembatas ini dapat mencakup berbagai aspek lingkungan seperti kualitas air, kondisi lingkungan, kondisi aliran sungai, sedimentasi, serta kondisi vegetasi di sekitaran sungai. Semua faktor tersebut secara langsung dapat berpengaruh terhadap habitat, kemampuan habitat dalam mendukung kehidupan salmon di alam. Sehingga perlu dilakukan penilaian kondisi habitat secara menyeluruh untuk mencari langkah penting untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi lingkungan tempat hidup salmon. Kemudian hasilnya sendiri menunjukkan bahwa sebagian besar habitat berada hmm, berada dalam kondisi kurang baik atau serta memiliki kekurangan data. Hal ini menandakan bahwa banyak ekosistem sungai yang telah mengalami tekanan akibat aktivitas manusia seperti adanya urbanisasi dan pertanian. Kemudian dari informasi tersebut yang didapatkan tersebut dapat menjadi dasar dalam merancang strategi pengelolaan yang efektif, tepat, dan berkelanjutan. Eh, dengan demikian, upaya konservasi dan pemulihan populasi salmon dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah. Eh, Secara keseluruhan, keberhasilan pelestarian salmon sangat bergantung pada kualitas habitat dan pengelolaan lingkungan yang baik. Dengan pengelolaan dan lingkungan yang baik tersebut, eh, upaya konservasi dan pemulihan populasi salmon dapat dilakukan secara maksimal. Tanpa habitat yang sehat, populasi salmon tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang.